Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammimna bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa haqqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril salihin wa amalil wasilin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allim al-Alim al-Alamah Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Sayyidina Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Tinggal nyari kursi ini. Terus saya apa Yunus cek empuk ngantuk banget Mas. Ad-duyuf kal mayyit ya ngeten iki tamu siapakno ya semangat. Sing penting istiqomah ngaji. Muga-muga mungkin ini dadi saksi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu ngaji syariat, khususnya mengkaji tentang ahwaliyah takririyahnya Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji hadis. Kita lanjutkan. Saya harap materi ini selesai. Ini karena jamaah ya. Bab jamaah di pertemuan berikutnya nanti bisa bab Jumat. Karena kalau nggak salah tanggal 28 atau minggu genap saya kayaknya udzur, nggak bisa hadir. Kayaknya luar kota insya Allah. Jadi saya harap ini selesai materi bab, kemudian bulan depan kita ngaji lagi, sudah masuk bab fi fadilatil jumu'ah, yaitu fadilah sholat Jumat. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Siapa orang, ini tapi derajat hadisnya hadis munqati. Hadis munqati itu kalau perawinya dari sahabat, jadi Nabi mengucapkan didengar sahabat. Nah, sahabat ini terus menerus sampai orang-orang yang mutabahir atau orang-orang yang mendalami dari ulumul hadis atau ruwah atau rawi. Jadi munqati itu sebelum ke sahabat ada salah satu tabi'in atau tabi'in atau ulama di bawahnya, ini munqati, artinya tidak diakui secara mutlak legalitasnya. Artinya oh ini tidak kuat, munqati, terputus. Maknanya munqati adalah terputus. Tapi setidaknya kita mengkaji dari hadis ini ada sesuatu kebaikan yang kita dapat. Siapa orang yang berjamaah 40 hari tanpa putus, 5 waktu ya, 40 hari tanpa putus, Masya Allah. Maka Allah tuliskan untuk dirinya atau gariskan untuk dirinya atau Allah catat untuk dirinya bara'atan minan nari, yaitu diselamatkan dari kobaran api neraka, wa bara'atan minan nifaqi, dan diselamatkan atau dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Amin Allahumma. Kemarin sudah saya jelaskan bara'atan minan nar ini setidaknya ini doa kita yang tidak pernah kita tinggal. Kita kan selalu meminta secara ideal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian ditutup dengan apa? Wa qina adzaban.
Nah, ini termasuk bagian doa yang insya Allah semuanya tidak akan meninggalkan, entah itu fil muqaddimat atau fil muakhirat, baik itu dilafalkan dalam permulaan doa atau umumnya itu di akhir daripada doa. Mari hajat semua ditutup dengan Rabbana. Ini nifak, terutama nifak munafik kemarin saya sudah jelaskan. Hakikatnya orang munafik itu memunafiki dirinya sendiri. Hakikatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang berdusta di hadapan orang lain, hakikatnya dia mendustakan diri sendiri. Kalau ada orang yang membohongi orang lain, hakikatnya dia membohongi diri sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika dia mendustai Allah, membohongi Allah dan membohongi orang-orang yang beriman, hakikatnya ia adalah berdusta terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi wahum wa ma yash'urun, gak kroso, gak ngerasa. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalau mau menilai orang lain, nilai dulu diri kita. Kata Umar ibn Khattab. Ciri-ciri munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau sholat itu malas-malesan, kemudian ketika itu haus validasi. Tahu validasi? Tahu ya validasi ya? Haus pengakuan. Tapi semoga kita terjaga, dijaga oleh Allah min sifatil munafikin. Amin Allahumma. Artinya ketika kita memperlihatkan kebaikan kita niatkan. Kemarin sudah kita bahas jauh-jauh hari tentang riya, paham ya? Yang pernah saya jelaskan itu. Maka yang lebih tahu ketika satu amal ibadah diperlihatkan adalah pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa menafikan atau menghilangkan sifat riya kita supaya tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang munafik, maka hati kita yang lebih dominan, yaitu kuatnya niat. Paham ya? Jadi terus jangan sampai saya mau ibadah memperlihatkan, nanti dianggap riya lah. Anggapan Anda yang riya itu sudah menjadi bagian daripada riya. Paham ya? Tarkul amal li ajrin nas. Meninggalkan amal ibadah karena penilaian manusia. Wah, parah. Parah sudah, paham ya? Artinya kalau panjenengan melakukan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu supaya ditiru oleh orang lain, maka insya Allah kita akan bebas daripada riya atau sifat daripada orang-orang munafik. Contoh munafik juga, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Dia bisa menyembunyikan sesuatu keburukan itu di hadapan manusia, tapi dia tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tidak bisa, Allah tidak bisa. Makanya Allah itu alimum bidzatis sudur. Nah ini harapannya seperti itu. Orang yang menjaga istiqomah 40 hari tanpa terputus sholat maktubah, yaitu 5 waktu tanpa terputus, yaitu baro'atan minan nari wa baro'atan minan nifaq. Kayak hadisnya tapi mungkote. Ada satu riwayat lagi, man sholat arba'ina yauman, siapa orang yang sholat 5 waktu dalam keadaan jamaah fil jamaati arba'ina yauman, 40 hari tanpa terputus. Terus bagaimana itu? Yudrikut takbiratal ulah, yaitu seseorang ini menjaga, mengupayakan 40 hari sholat 5 waktu berjamaah, dan dia yudriku takbiratal ulah, yaitu mendapat takbir ihramnya atau takbiratul ihramnya imam. Nah, ini yang dikatakan makmum muwafiq. Ngapa? Makmum apa? Muwafiq. Sebaliknya yang tertinggal lebih daripada Al-Fatihah namanya makmum apa? Masbuk. Atau tertinggal apapun yang termasuk bagian daripada
minal awail atau dari awal-awal yang dilakukan dalam sholat, yaitu masbuk. Kalau langsung mendapati imam takbiratul ihramnya imam, maka namanya makmum muwafiq. Nah ini upayanya seperti itu. Jadi 40 hari dijalankan, tidak tertinggal sedikit pun apa takbiratul ihramnya imam. Masya Allah, sulit apa enggak itu? Sulit sekali. Akan tapi ini adalah khazanah. Artinya pengupayaan kita, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kita punya gambaran dari dua ayat ini. Sejatinya setiap apapun yang diupayakan oleh manusia, Allah lihat. Artinya Allah itu melihat jerih upaya setiap manusia. Kita sebagai yang berupaya ke arah situ, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apapun yang kita upayakan, insya Allah kita akan menuai hasil atau melihat daripada hasilnya. Saya lanjutkan. Semoga-moga wadah ini bukan termasuk bagian minal munafikin. Amin Allahumma. Dan termasuk tergolong orang yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini. Siapa orang yang sholat dalam dua keadaan. Dalam keadaan sholat ini, dua sholat ini mengalami satu keadaan. Sholat apa di sini? Man sholal bardaini. Bardain ini keadaan yang dikatakan dingin. Yaitu sholat al-fajri wal asr. Sholat subuh dan sholat asar. Kalau dalam istilah kitab ini dijelaskan bahwasanya sholat al-bardain. Bardun itu artinya dingin. Kenapa kok dikatakan dingin? Sholat subuh sama asar itu karena keduanya adalah batasan. Kalau asar menjadi batasan sebelum malam, batasan akhir siang sebelum malam. Kalau subuh batasan awal malam menuju siang. Dua sholat ini mabot, berat sekali. Kita kalau subuh katakan enak-enak tidur, mau nggak mau diprok-prok ya siapa? Ingatanmu siapa namanya? Mas Nurul. Sholatu khairum minan naum. Naum itu bawah. Sholat lebih baik daripada tidur. Artinya kan gitu. Enak-enak turu karena sopo ada. Akhirnya mau nggak mau Pak. Masya Allah. Taab itu capek itu sulit banget. Makanya penuh tantangan. Asar, wah capek-capeknya aktivitas. Apalagi Pak Tony. Pak Tony ya, kangen saya sama saya. Mungkin Pak Tony, Masya Allah. Dari sini bagian Surabaya Barat, kerjanya di Surabaya Timur. Ini kayak lagu, dari timur ke barat. Kayak lagu. Oh, itu lek asar, Masya Allah, burung kena macet ya. Nggih ada bagi. Masya Allah, kate mampir masjid itu kok ayah de omah, kok ayah de omah. Nggih ada bagi. Oh nggih, model Valentino Rossi masya. Terus yakin pokoknya no omah iki selamat soalnya pikiran mek situ burung sembah. Lek ono apa-apa pun naudzubillah min dzalik, donga sing apik. Lek ono apa pokok selama berjalan pikirannya sholat sing durung kelakon iki mau berarti termasuk bagian dari minasyuhada. Amin Allahumma. Tapi ojo cepet-cepet ngono, paham ya? Artinya kalau panjenengan pikirannya mau pulang ke rumah itu karena belum sholat, maka pikirannya sudah akhirat, bukan dunia lagi. Masya Allah. Ini berat. Dalam hadis ini dikatakan al-bardain, yaitu subuh dan asar. Karena kalau asar itu akhir batas siang hari, kalau subuh itu akhir batas malam hari menuju siang. Kemudian sholat dua ini, kalau ada orang melakukan sholat dua ini dalam keadaan fil jamaati, dalam keadaan berjamaah, dakhalal jannata bighairi hisab, maka insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin Allahumma. Masya Allah.
nikmati. Jamaah itu masya Allah nikmat. Ya kalau nggak bisa 5 waktu ya turun 4 waktu. Artinya ada pengupayaan. Atau dari level 1 dulu, kedua, level 2 itu artinya setelah 1 maktubah, 2 maktubah, 3 maktubah sampai 5 maktubah. Dan jangan turun, naik. Ini ada syarat, man itu syarat. Siapa orang, kemudian jawabannya adalah dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang yang sholat subuh dan asar dalam keadaan jamaah, maka ini jawabnya dari syarat tadi, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Pokoknya kita yakini seperti itu, artinya setiap amalan apapun itu pasti terbalas. Ini saya cerita ya, karena ini perihal dengan sholat apa? Subuh. Saya cerita perihal dengan sholat subuh. Mumpung sekarang masih bulan Maulid, artinya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini pedoman. Mumpung bulan Maulid, artinya kisah-kisah para nabi itu harus diceritakan. Khususnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Maulid setidaknya kita mengkaji sirahnya, sejarahnya, khuluquh, akhlak-akhlaknya. Bagaimana Nabi itu bermasyarakat, bagaimana Nabi itu menghadapi sesuatu yang mengherankan, bagaimana seperti itu. Nah ini mumpung bulan Maulid, dasarnya Quran ini tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fuadak. Setiap kisah-kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW diceritakan, maka tujuan utama adalah manuthabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan hati kita. Saya cerita tentang bagaimana Amr bin As, ini masalah sholat subuh. Jadi supaya tahu bagaimana Nabi itu menanggapi permasalahan, bahkan dalam riwayat ini tertawa. Amr bin As yang suatu saat menjadi gubernur Mesir, ya, ada sahabat namanya Amr bin As. Beliau itu meriwayatkan seperti ini. Ini apa? Laqad ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwatis Salasil. Suatu ketika ada peperangan Salasil. Peperangan Salasil itu suatu daerah tidak jauh dari kota Madinah, artinya bisa ditempuh. Salasil itu berlimpah ruah air. Jadi satu daerah yang airnya itu atau sungainya itu mengalir deras. Pokoknya Salasil itu berlimpah ruah air, gak kekurangan air. Tapi waktu itu kata Amr bin As, fi syiddatin baridatin, cuaca ekstrim yang sangat dingin. Panjenengan kan pernah ya, kalau pas liburan ke suatu tempat yang dingin, entah itu ke Dieng atau kemana lah, yang dekat-dekat Jawa Timur, Bromo, kita tidak biasa dengan air yang derajatnya lebih dingin daripada Surabaya. Kalau kita kan biasanya saya Banyuwangen, artinya air Surabaya itu anget. Tiba-tiba kita rekreasi, tinggal di rumah teman kita, kerabat kita, saudara kita, atau dimanapun kita berada, entah itu nyewa villa atau hotel di suatu tempat yang dingin. Dan itu kan kalau airnya dingin kan kita adaptasi dulu, betul nggak? Nggak langsung. Ini sama yang dialami oleh Amr bin As. Amr bin As ini tidur, mohon maaf, beliau itu mimpi basah, sehingga mengakibatkan status beliau adalah orang yang junub. Maka wajib untuk mandi supaya hilang hadas besar. Lah ini kata beliau, ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwatis Salasil wa ashfaqtu, kata beliau, akan tetapi saya itu takut, ini tagzaltu an ahlika, kalau saya langsung mandi dengan air ini, karena li syiddatil baridah, karena saking ekstrim dinginnya, an ahlika, saya mati, kata Amr bin As. Ini mau sholat subuh.
Artinya beliau itu mau menghilangkan hadas besarnya menggunakan alat suci yang secara mutlak yaitu air. Akan tapi beliau mengatakan fa asfaqtu inil tagsaltu an ahlika. Saya takut kalau saya langsung mandi dengan air maka saya mati. Berarti kan lisyiddatil barita itu sangat ekstrim betul. Maka beliau berinisiatif tanpa diajari Nabi. Sekali lagi berinisiatif tanpa diajari Nabi. Masalah ini, perihal ini. Fatayamamtu kata beliau. Kemudian beliau agar tidak tertinggal sholat subuh, karena ini konteksnya sholat subuh berjamaah. Fatayamamtu, beliau itu bertayam, sehingga menjadi pengganti daripada air. Padahal fi ghazwati salasil air itu berlimpah ruah. Artinya itu banyak air, ada air. Kan syarat utama orang bertayamum kan faqdul ma. Faqdul ma itu tidak didapati air. Ini ada air, tapi ada satu keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, syaratnya tayamum itu 3. Ya, secara global ini, global. 1, tidak didapati air. Nomor 2, karena sakit. Ya, karena sakit. Nomor 3, air tersebut dibutuhkan oleh hewan yang dihormati atau dimuliakan. Maka kalau ada semua hewan ini termasuk bagian mu'tarab, kita ada air minum sebenarnya ini saja. Ini tak buat untuk bersuci wudhu bisa ini. Tapi ada hewan yang membutuhkan, maka kasihkan. Kalau itu mengancam nyawa hewan tersebut, kasihkan. Artinya sebagai ganti kita dengan air dengan bertayam. Maka fatayamum itu kata beliau, saya bertayamum. Tsumma sholat itu bi ashabi as-subha. Kemudian saya ikut berjamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia jagong sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kang, saya ini mimpi basah sehingga saya ini junub. Terus saya tuh takut ketinggalan sholat jamaah. Terus dingin-dingin seperti ini Anda mandi kan? Enggak, saya bertayam. Lu ini sahabat bingung, lu kok ono coro seperti ini? Ini belum pernah didapatin. Coro seperti ini belum didapati dulu. Iki sahabat ndak sama ini. Akhirnya para sahabat tadi wa dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, Amr bin As mengalami keadaan seperti ini. Dia sholat jamaah dalam keadaan junub. Kenapa para sahabat masih mengatakan junub? Karena belum mandi besar. Istilahnya para sahabat, dia cuma bertayamum. Bagaimana keadaan sholatnya? Ini dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Amr, dipanggil. Ya Amr, wahai Amr, sholaita subha bi ashabika wa anta junubun. Bener enggak? Kamu itu sholat subuh berjamaah dengan sahabatmu, teman-temanmu, tapi kamu dalam keadaan junub. Artinya yang diceritakan para sahabat itu keadaan junubnya tidak hilang karena belum mandi. Maka Amr bin As ini cerita ke Nabi Muhammad apa yang mengakibatkan beliau ini tidak menyentuh air. Yaitu tadi beliau mengatakan fa asfaqtu in tagsaltu an ahlika. Kalau saya menyentuh air atau menggunakan air untuk mandi, bisa saya mati. Lu itu alasannya itu Nabi dengar dengan seksama betul. Oh seperti itu katanya. Terus herannya lagi Amr bin As itu berani dalil di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi Nabi ditali. Di kitabnya dituliskan begini. Ini sami'tullah ta'ala yaqulu. Saya itu pernah dengar Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Macam-macam wani-wani bunuh diri. Kata Amr bin As, innallaha kana bikum rahimah. Sebab Allah itu zat yang paling belas kasih terhadap kalian semuanya. Makanya wala taqtulu anfusakum. Ini alasan kuat Amr bin As tidak mandi tapi bertayamum supaya tidak tertinggal sholat subuh berjamaah. Artinya di hadapan Nabi beliau mengatakan ini sami'tu qaula Allah Ta'ala. Saya pernah dengar Allah firman Allah itu wala taqtulu anfusakum. Ojo wani-wani bunuh diri. Artinya dia sudah mempraktikkan.
Lah itu Nabi dengar alasan Amr bin As fadhahika, guyu. Masya Allah kok ono sahabat sing kaya ini. Artinya ini ahwaliyahnya Nabi. Ahwaliyah Nabi, keadaannya Nabi ketika berhadapan dengan para sahabat. Jadi jangan membayangkan Nabi itu khusyuk. Dalam satu riwayat emang Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat sampai bengkak, ya kakinya bengkak. Terus ditegur sama Sayyidah Aisyah, kenapa Nabi, bukankah anda ini sudah dijamin surga? Maka Nabi mengatakan, afalaan akuna abdan syakur. Masa aku gak oleh? Masa tidak boleh saya sholat ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah? Ini Nabi. Kita tidak boleh membayangkan Nabi dalam keadaan itu saja. Nabi seringnya bertemu para sahabat kemudian memutuskan satu dipakai. Contohnya tadi tayamum. Panjenengan kalau ngaji fikih, salah satu alasannya marot, sakit. Itu pertama, tayamum itu sifatnya wajib. Wajib ini tayamum. Kita wajib bertayamum, tidak boleh pakai air. Itu keterangannya gini. Fatayamamu wajibun idza kana yakhafu ayyahlika, atau idza kana yakhaful halak min isti'malil ma. Dia dikatakan wajib menggunakan tayamum tanpa dengan air kalau dia meyakini kalau tersentuh daripada air malah membahayakan nyawanya. Nah, seperti itu. Sampai sekarang jadi dalil para ulama bahwasanya dasar bertayamum karena takut mati itu dasarnya ceritanya Amr bin As. Lu itu Nabi tertawa, betul-betul. Artinya ini keadaan Nabi. Dicontohkan Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman ini, panjenengan pernah dengar Nabi Sulaiman melewati satu wilayah, di situ ada istana semut. Pernah dengar nggak? Kalau ayatnya itu bunyinya gini, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyun namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wahum la yashurun. Ini informan semut. Ini saya contohkan ya, bahwasanya tertawa itu juga bagian daripada sifat Nabi. Nabi Sulaiman ketika melewati satu tempat itu ada gerombolan semut yang punya istana, itu punya informan satu mengatakan, hei semut-semut, timbangannya sampean mati konyol ya. Bahasa-bahasa sederhana gitu. Timbangannya sampean mati konyol, warman delik wae. Soalnya Sulaiman kalau bolo tentarai mau melewati satu daerah sing ono istana semut. Lah itu ketika semut ngomong gitu, Nabi Sulaiman itu dengar. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Contohnya Nabi Sulaiman yang guyu. Nabi apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama dhahikan min qawlihi. Kemudian wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Masya Allah, Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah berupa memahami bahasa selain bahasa manusia. Apa yang kalimat yang pertama dilakukan Nabi Sulaiman? Ekspresinya dulu. Ekspresinya tertawa, kemudian tidak lupa bersyukur kepada Allah. Artinya kalau kita tarik lagi, apapun yang kita miliki setidaknya kita syukur. Contohnya Nabi Sulaiman. Tadi balik lagi, Nabi juga memiliki sifat basyariyah atau al-a'rad al-basyariyah, yaitu sifat yang muncul dari sifat asal daripada manusia. Walaupun Nabi ini basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad, yaitu manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Ini sholat subuh seperti itu. Di kitab itu dijelaskan walam yakul syai'an, setelah Amr bin As dalil wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, kata Allah seperti itu ya wahai Nabi Muhammad. Itu walam yakul syai'an, Nabi enggak komentar sama sekali. Bahkan sahabat itu menyaksikan bahwasanya fa'aqarruhu Nabi memutuskan bahwasanya perihal ini berarti ada keringanan. Contoh keringannya apa? Buktinya bahwasanya walam ya'murhu bil i'adah. Nabi Muhammad tidak memerintahkan Amr bin As untuk mengulang sholat. Artinya ketika dalam keadaan dingin yang ekstrim atau sesuatu yang membahayakan dirinya,
bertayamum supaya tidak tertinggal sholat subuh, maka sholat subuhnya dikatakan sah, dan ini termasuk bagian daripada keringanan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya jelaskan ini, sholat subuh sama sholat asar ini berat banget, sampai dikatakan dalam satu riwayat dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kalau ada orang mengupayakan sholat jamaah subuh, sholat jamaah asar, tapi tidak menafikan jamaah zuhur, tidak menghilangkan jamaah zuhur, tidak menghilangkan jamaah maghrib dan isya. Artinya dalam satu keterangan ini, kalau ada yang mengupayakan seperti itu, maka bagaimana? Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata bahwasanya man syahida ay hadara, siapa orang yang menghadiri sholat al-jamaah, sholat berjamaah, atau sholat berjamaah terus dia ikut bermakmum atau jadi imam atau jadi makmum, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah tulis untuk dirinya dahiban ketika ia berangkat, waraji'an ketika ia pulang. Apa? Diberikan tulisan bagaimana catatannya? Asyra hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Jadi kita dari rumah, panjenengan semuanya ini, yang tadi yang berjamaah, yang banyak juga pulang itu dicatat berangkatnya 10, pulangnya 10. Masya Allah. Semuanya dikasih istimewaan sama Allah. Dapat 10. Kemudian itu kebaikan. Wa maha, kemudian Allah hapus anhu dari dirinya asyra sayiat. 10 kesalahannya dihapus oleh Allah. Hari ini punya kesalahan jumlahnya 10. Kok dilalai mengupayakan sholat berjamaah, maka kesalahan 10 itu langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuasaannya Allah. Makanya saya sering mengatakan ajal itu ketetapan. Likulli ajalin kita. Setiap ketetapannya Allah itu sudah tertulis. Tapi Allah punya 2 keistimewaan. Artinya keistimewaan di sini yang diperlakukan kepada setiap makhluknya, hambanya, khususnya umat baginda Muhammad SAW. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah bisa menghapus catatan buruk diganti catatan baik. Begitu juga catatan baik diganti catatan buruk. Menghapus bisa. Begitu juga wa yuthbit. Allah tetapkan, oh ini sudah baik, catatannya dapat baik. Oh ini buruk, catatannya dapat buruk. Ini sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkatnya ditikel diberikan pahala, pulangnya juga diberikan pahala, kemudian dihapus setiap kesalahannya. Terakhir, wa rafa'alahu asyra darajat, maka dia diangkat atau mendapatkan derajat 10 pangkat. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dari keterangan ini adalah setiap kebaikan, jangan catat ini ya, jangan catat benar. Setiap kebaikan apapun yang Anda lakukan itu pasti terbalaskan. Saya sering menyentuhkan, ketika Anda baik kepada fulan A, Anda jangan mengharap kebaikan datang dari fulan A. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa jadi fulan D atau fulan E itu mendatangkan kebaikan kepada Anda, barokah Anda baik kepada fulan A. Nah itu seperti itu. Makanya kalau bertikel atau berlipat ganda 10, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa orang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithla. Kalau dia melakukan keburukan, Allah juga balas dengan keburukan yang ia lakukan. Keyakinan kita, kalau ini masalah jamaah ini ditikelkan sama Allah, ada satu ayat yang menjadi pedoman kita tadi. Setiap kebaikan itu pasti terbalaskan. Bahkan satu kebaikan bisa dibalas lebih daripada satu kebaikan. Kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka nazid lahu fiha husna. Husna itu artinya jamak dari satu kebaikan, yaitu Anda melakukan satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah dengan berbagai kebaikan. Amin Allahumma. Nah ini keyakinan kita seperti itu. Jadi panjenengan berangkat dari rumah ke masjid, 10 rek. Jadi
Ya apa cek cara berlipat-lipat? Saya kurung wayai adzan muter bulak balik. Lapo olahraga yang bernilai apa? Pahala. Ya tawaf tapi namanya hijrah. Paham ya? Utawa sa'i lah. Sa'i tapi namanya hijrah. Sa'i bolak balik apa? Rene tok 10 mulai 10 lah piro wis ganjaran. Kan gitu. Artinya ada satu upaya dari kita. Saya lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Ini roto apa sih? Roto nyindir awak dewi. Tidak dikatakan sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia sholat di dalam masjid. Ngising cuma cedek ambil masjid merasa kesindir pun enggak ini. Masya Allah. Jangan kesindir enggak baik. Akbatan. Artinya hadis ini ada pengupayaan. Orang yang dekat sekali dengan masjid, mau naik mepet tembok. Mepet tembok. Masya Allah. Gak tahu siapa mas. Wah ini parah ini, bapaknya. Kalau ikut hadis ini, berat sekali loh ini. Panjenengan yang jauh, jangan menganggap yang dekat itu lebih ringan. Justru yang dekat itu lebih akeh kudo. Alah sholatnya oma padha masjid kerungu jadi. Paham ya? Ayo panjenengan ketika sholat di Masjidil Haram. Ketika di hotel kelihatan enggak? Dengar enggak? Oh iku lek jenengan ngremeno, lho kene ya tanah haram jadi. Padahal di dalam di dalam hotel kan gitu. Artinya tidak ada pengupayaan. Paham ya? Jadi kalau ikut hadis ini roto abot juga ini. Sampai koyo-koyo gak diakoni sembahyang. La sholat li jaril masjid, tidak dikatakan sholat tetanggane masjid. Ya. Illa fil masjid, kecuali sholatnya di dalam masjid. Tapi sekali lagi Anda tidak boleh mengatakan sing cedek itu mestinya sing dadi tukang adzan, tak mesti ya. Nyatanya kalau kita wisata religi lah, Sunan Ampel itu yang datang bukan orang Surabaya, betul? Luar daripada Surabaya. Artinya sesuatu yang dikunjungi. Yang di Mekah juga gitu. Tidak banyak orang-orang penduduk asli situ sholatnya di Mekah. Kebanyakan luar daripada Mekah. Ya, karena apa? Karena kalau dekat itu kita sering meremehkan. Jadi ini hadis mengatakan bahwasanya ya nyindir siapapun saja yang dekat dengan masjid kok gak sopo mas, gak sopo masjid. Wa hadzal haditsu mahmulun 'alal fardhah. Ini hadis ini diambil kesimpulannya tentang sholat fardhah. Fardhah itu sholat fardu. Wa ma'al haqqa biha fa fa'alaha. Kalau bisa menggapainya ya silakan sholat di masjid. Artinya kalau ada kesempatan ya silakan sholat di masjid. Fil masjid afdal. Akan tapi wa ma'ada dzalik, kalau emang ada satu kesulitan tidak mungkin di masjid walaupun bersebelahan dengan masjid berapa meter dari masjid, memang tidak bisa. Maka bagaimana? Fa fa'alahu fil bait afdal. Maka lakukan di rumah itu lebih utama. Kalau ada masyaqqah atau tingkat kesulitan. Tapi kalau nggak ada halangan, ya datang. Kita ngaji tentang hadis bab jamaah, bagaimana Allah memberikan fadilah dalam jamaah. Pokoknya kalau sekiranya itu gampang, lakukan. Kata Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Apalagi kita punya dalil kuat di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan. Wis iku dalilin jenengan wis iki. Weh pengairane kayak mokso kok sampean kate mokso dalil itu tenan iki. Paham ya? Artinya kalau tidak dari hatinya yang kuat ya tidak akan, walaupun dekat. Pokoknya kaidahnya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak bisa digugurkan atau digagalkan oleh sesuatu yang sulit. Mudah ya. Lain dengan sesuatu yang sulit. Kalau sesuatu yang sulit bisa digugurkan dengan sesuatu yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul apa? Usra. Allah itu pengennya gampang. Sing angelno iku menungsa.
Nah, ini fadilahnya masjid. Saya tidak membahas masjid secara dalam karena nanti ada bab fadilatul masjid. Setidaknya masjid itu apa sih? Ya. Jadi panjenengan gambaran masjid itu bukan seperti ini saja. Kalau ini emang sudah mutlak masjid. Artinya masjid itu kata Nabi Muhammad SAW, kullu mawdu'in tuta'abbadu bihi atau tuta'abbadu fihi. Setiap satu tempat atau suatu tempat yang di tempat tersebut dipakai untuk ibadah, fahuwa masjid, maka itu dikatakan masjid. Panjenengan punya musola kecil, itu masjid munggu panjenengan, karena masjid itu adalah keterangan daripada tempat kita bersujud. Tapi ojo pas beranggapan, aku di masjid di omah, berarti aku jumatannya di omah. Adam dewi, mari ono khotib dewi. Paham ya? Bojone kon ngurung-ngurung dek aku khotbah ya. Cari ustaz iki ke rumah mbek ngantuk-ngantuk. Ono omah iki sok dadi masjid. Paham ya? Bukan seperti itu. Artinya kullu maudhu'in tuta'abbadu bihi atau fihi. Setiap tempat di mana kita beribadah di dalamnya bahwa masjid. Lah perkembangan zaman mulai zaman Nabi sampai sekarang, masjid itu bukan hanya untuk sujud saja. Nyatanya asbahal masjidu daron lil ilmi. Masjid itu bisa untuk kita mengambil ilmu. Wal fataya, tempat kumpulnya para pemuda-pemudi di dalam masjid. Masya Allah. Kemudian banyak lagi masjid-masjid digunakan untuk sesuatu yang maslahat untuk umat. Buktinya apa? Nabi punya santri yang dijuluki ahlu suffah. Ahlu apa? Ahli suffah. Ketuanya Abu Hurairah. Ketuanya itu. Jumlahnya 40 sahabat itu. Ketemunya sama Nabi, nyatet hadis, nyatet keterangan, nyatet Al-Quran itu ketika Nabi datang ke masjid. Kalau Nabi sudah masuk ke dalam, maka dia tidak sawal. Pokoknya nunggu Nabi itu hanya di dalam masjid. Makanya oleh Nabi disisihkan atau dikasih satu ruang khusus, tempat khusus untuk ahli suffah. Nah, masjid perkembangan zaman bukan hanya untuk sujud saja, tapi untuk kemaslahatan umat. Saya tidak bahas masjid terlalu dalam karena ada pembahasan bab masjid di berikutnya. Yang terpenting kita upayakan ketika masuk masjid, apa yang kita baca doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Panjenengan mau napa mboten iki? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau masjid ini belum ada, kasih depan itu tulisan doa masuk masjid. Jadi orang yang mau masuk itu pasti baca, kalau nggak ada terus. Kalau sudah ada atau sudah banyak yang hafal, walaupun tidak tertulis, tetap kita upayakan baca. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sholatul jamaati rahmatun. Sholat jamaah itu mendatangkan rahmat, kasih sayang, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan kasih sayangnya apa? Rahmatnya apa? Wahya khairun minat dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa melaksanakan sholat Jumat itu seolah-olah kita telah merasakan dunia dan seisinya. Bahkan dikatakan khairun, lebih baik ini timbang kamu merasakan dunia dan seisinya. Tidak ada kenikmatan kecuali ada satu momen kita bisa melakukan sholat berjamaah. Lah jamaah ini simbolis kerukunan. Jamaah ini simbolis kekompakan. Karena yang dikatakan jamaah itu mesti tidak mungkin satu orang, mesti lebih dari orang, lebih dari satu orang, 2, 3 sampai kalau kita ikut standar sholat Jumat yaitu 40 orang, sampai seterusnya. Artinya dari jamaah itu sendiri ditarik keterangan bahwasanya wal jama'atu rahmatun. Kalau ada kumpulan-kumpulan seperti ini dalam satu daerah antar RT dan RW kompak, iki jenenge jamaah bersatu, namanya jamaah, maka rahmatun, Allah turunkan rahmat. Kemudian perbandingannya wal firqatu, kalau bercerai-berai artinya tidak kompak, maka adzabun, Allah akan datangkan azab. Maka ada kaidah yang mengatakan al-ittihadu asasun najah. Kalau kita ingin tahu masyarakat al-hijrah
masyarakat komplek perumahan di sekitar Al-Hijrah, kita lihat masyarakatnya. Kalau bersatu berarti semuanya sukses. Karena ada makalah al-ittihadu asasun najah. Kalau kompak semuanya itu sukses. Mengadakan acara kecil tapi semuanya ikut andil itu lebih baik daripada acara besar cuman yang menghandle satu orang. Maka kekompakan itu yang dibutuhkan oleh kita sehingga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita beribadah. Jadi Imam Abu Bakar Ash-Shibli pernah mengatakan, lau duktum, kalau kamu pernah merasakan halawatal waslah, kenikmatan atau manisnya nyambung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la araftum muraratal qati'ah, kamu akan tahu betapa pahitnya ketika berpisah. Kita aja lah sama anak kita, setiap hari kumpul, tiba-tiba anak kita itu dapat beasiswa yang mengharuskan keluar kota, atau kita berangan anak kita mondok, ya itu kan setiap hari kan kumpul. Nah itu namanya waslah, nyambung terus. Tapi kalau sudah jauh, Masya Allah, itu baru kerasa apa? Mararatal qati'ah, pahitnya berpisah. Kangen, padahal ketika di rumah sering njaluk duit, sering diomeli. Tapi lek anak wis sekolah wis ditakokno, anak kok mulai jam piro? Apa Pak? Aku kok wis kangen sampai anakku. Ini orang tua kan seperti itu. Apalagi anaknya di pesantren, apalagi anaknya di luar kota, entah itu kerja, entah itu pendidikan. Ketika sudah berpisah dari orang tuanya, maka kerinduan itu pasti ada. Itu pasti. Lah itu kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli mengatakan, lau duktum halawatal waslah, kalau kamu bisa merasakan nikmatnya ketika nyambung. Ya gimana? Artinya nyambung dengan pembahasan ini jamaah. Kalau kamu bisa merasakan nikmatnya, manisnya nyambung, la araftum muraratal qati'ah, kamu akan juga tahu bagaimana pahitnya ketika berpisah. Jadi sekali lagi kita bahas sholat jamaah. Semoga kita dipermudah oleh Allah untuk senantiasa mengupayakan berjamaah. Semoga apapun yang kita bahas ini menjadikan kemanfaatan untuk diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Semoga Allah takdirkan kita ini menjadi pribadi yang ahli ibadah, ahli istiqomah, kemudian ahli Al-Quran, ahli qiyamah, kemudian ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Itu terakhir pembahasan dari bab fadilah jamaah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas fadilah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Oke, tadi yang masalah di tempat yang sangat dingin itu, jadi baiknya misalkan kita mengalami kondisi seperti itu, ada tersedia air tapi memang cuaca itu sangat ekstrim dingin, itu sebaiknya kita ini tetap mengambil air wudhu atau pilih berbayar. Soalnya kalau mau wudhu itu terus terang kalau tempatnya air dingin itu agak ribet. Kenapa? Karena biasanya orang berpikir berlapis, ada wudhu, ada sweater, ada jaket, pakai sarung tangan itu. Dan kalau kita berwudhu, kita berbuat basah, itu tetap pasti kondisi dingin, terus pakai baju basah itu dingin sekali, betul. Jadi yang pertama kita itu bantu. Terus kedua, kalau kita sendiri tahu perjalanan untuk sholat dengan hukum pakai sepatu, itu kan yang kalau kita pelajari kan memang harusnya sepatunya dan kondisi tertentu, nggak boleh sepatu kayak sepatu yang boleh jadi. Iya. Nah itu padahal kita kalau sudah tanpa persiapan terus dengan memenuhi kondisi seperti itu, apakah tetap diperbolehkan? Karena kalau di tempat-tempat tertentu kan untuk tempat sholat itu juga negara-negara yang nggak ada muslimnya itu juga menyulitkan, susah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ketika ada keringanan, ya keringanan dalam ibadah,
itu adalah kesempatan untuk kita. Saya contohkan sebentar ya. Ada keringanan sholat jamak. Insya Allah panjenengan pernah praktek ya, ketika safar. Boleh nggak kita nggak jamak? Boleh. Paham ya? Kalau kita jamak, boleh. Artinya ketika ada keterangan jamak mutim atau jamak qashar, yaitu jamak 4-4 atau 2-2, kan gitu ya. Kan yang di jamak itu kan 4 rakaat. Maka kalau kita ambil jamak qashar utamanya lebih dari masafat 85 km, maka berarti kita sudah mengambil fi kita, kipas kita. Paham ya? Nah, ini tidak apa-apa. Contoh, sama seperti halnya tadi panjenengan ketika tanya, bagaimana kalau kita itu ya li syiddatil baridah, kalau emang benar-benar yang tahu kan ukurannya kita. Paham ya? Suhu kita kan tidak sama. Ada orang itu ketika di tempat yang sama-sama dingin, ada yang nggak jaket. Ini loh katik jaket. Paham ya? Padahal orangnya itu kurus, ya. Anggap aja tulangnya ketok lah. Itu kan memungkinkan, waduh, mesti kademen dong. Lelek wong kawat kan ancen kulitnya sampean kawat kangen gitu, kewebel kangen beda. Lah yang tahu ukurannya kan kita. Kita kan yang tahu memastikan oh ini nggak memungkinkan rukhsah. Artinya rukhsah itu kesempatan untuk memudahkan kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Fatayamam. Fatayamam artinya tayamum saja. Tapi kita harus tahu, harus selektif, so'idan, thayyiban. Kita harus tahu kalau kita mau tayamum kita selektif. Debunya ini wis ojo sampai debu-debu sing bekase cumi-cumi darat. Ngerti cumi-cumi darat ya? Oh, Innova Solar. Ya kira-kira ya mari kan dari bojone Mas sampean kate perang nondi. Aku tayamum dik gitu. Tayamum bekas cumi-cumi darat katanya Pak Tony, di darat Innova. Apa yang terjadi? Maka kita so'idan thayyiban, kita selektif. Kita pilih tidak apa-apa dengan bertayamum selama itu masyaqqah. Al masyaqqatu tajlibut taysir. Hal-hal yang memberatkan kita itu diwajibkan kita melakukan sesuatu yang mudah. Tadi kaidahnya al maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang sulit. Kalau kebalikannya baru bisa. Sesuatu yang sulit bisa digugurkan dengan sesuatu yang mudah. Paham ya? Sama seperti tadi, bagaimana mestinya khuf itu moza. Ya, itu emang tertentu secara fikih, emang tertentu. Bukan sekedar kita pakai sepatu itu termasuk bagian moza, tidak. Tapi kita harus tahu muqtadul hal. Dalam pembahasan ilmiah, muqtadul hal itu hukum keadaan. Hukum keadaan. Satu contoh, walaupun bukan mutlak, itu bukan musa karena sepatu. TNI, ya saya contohkan TNI ya, yang bertugas di suatu daerah konflik. Paham ya? Dia bagaimana air berlimpah, dia bisa berwudu, dia bisa apapun, tapi di daerah konflik, seumpama seperti itu. Maka bagaimana cara wudu? Ijtihad ulama, tapi tidak boleh dilakukan di khalayak umum. Paham ya? Panjenengan nggak sepatu metu mlebu kene dulu. Purane ya, nggak moza, ini moza. Sepatu ini tulisannya moza. Atau sepatu ini tulisannya khuf. Paham ya? Artinya seperti itu. Kalau seumpama itu emang masyaqqah sulit, maka boleh. Walaupun ini ranah ijtihadi. Ijtihadi itu pengupayaan, tidak secara mutlak. Artinya kita ambil yang ringan. Yang terpenting tujuannya adalah bukan talaqub, mempermainkan. Paham ya? Syariat itu tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Maka ikuti syariat. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Maka jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu yang hakikatnya tidak berdasar. Tadi contoh Amr bin As, itu pinternya sahabat. Dia berani melakukan sesuatu dengan dasar ayat Al-Quran, walaupun tidak ada keterangan secara gamblang kongkon tayamum. Bukan ayat tayamum yang diambil, Mas. Artinya yang diambil adalah wala taqtulu anfusakum,
ojo wani-wani bunuh diri. Oh, lek aku gawe banyu iki padha ambek bunuh diri. Lek aku posisi di dalam keadaan darurat utawa nongoni satu tempat walaupun tidak konflik tapi tidak memungkinkan untuk kita, darurat sekali. Ya. Darurat sekali. Maka jangan sekali-kali kita mengambil sesuatu yang sulit tapi kita ambil sesuatu yang ringan. Paham ya? Apapun saja. Kalau dalam sekitar sholat, contoh sholat, ya sholat. Kalau panjenengan sulit untuk sholat berdiri, upayakan dalam satu rakaat ada yang berdiri. Katakan jenengan kuat berdiri ketika takbiratul ihram. Setelah itu duduk, silakan tidak apa-apa, tapi jangan langsung duduk langsung. Artinya ada kalau mampu berdiri. Gambarnya gini, jenengan dari rumah jalan bisa sholat, paham ya? Paham ya? Jadi panjenengan ketika takbir, ini keringanannya seperti itu. Boleh mengambil satu keringanan, tapi tidak boleh meninggalkan sesuatu yang masih bisa diupayakan. Paham ya? Jadi seperti itu kaedahnya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan maka kita ambil sesuatu yang memudahkan. Qur'annya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di situ aja. Bisa dipahami ya? Jadi jangan diambil sulit. Kalau bab ibadah banyak rukhsah, tapi kalau bab pernikahan, nah ini jangan main-main untuk bercandaan dengan bab pernikahan. Sekali lagi ya, kalau ibadah banyak keringanannya, tapi kalau pernikahan, rumah tangga, jangan main-main. Artinya, monggo sampean ini contoh-contoh saja. Walaupun ngelambil kemana. Contoh, walaupun ini perkataan itu, ini gak maksud ke sana, tapi bisa jadi nanti maksudnya ke sana. Contoh, terus aku ojo ngarep-ngarep mulai disik. Paham ya? Bahasa-bahasa seperti ojo ngarep-ngarep mulai disik itu. Tak pernah mulai sampean. Nah, itu kan koyok-koyok nggak arah-arah ke sana. Paham ya? Nah, kalau masalah pernikahan diperketat betul, tapi kalau masalah ibadah banyak keringan. Kalau masalah pernikahan kita jaga tuh. Apa namanya? Apa orang itu? Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Perkataan itu tidak bisa dibuat untuk bercandaan. Itu kalau pernikahan. Kalau ibadah banyak keringan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.